Konten ini akan membahas lalat, belatung, bau, dan luka yang berdarah. Siapkan konsentrasi penuh kawan-kawan. Mari kita simak video kali ini. Assalamualaikum kawan-kawan semua, bertemu lagi dengan saya Febrion Trintano dalam channel kesayangan kita ini, Rantiang Ame Goat Farm. Apa kabar kawan-kawan? Saya doakan kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu penyakit hewan ternak, yaitunya miasis atau belatungan. Penyakit ini tidak bisa dianggap remeh ya kawan-kawan, karena penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan tubuh hewan yang digerogoti oleh belatung tersebut. Apa yang menyebabkan kejadian miasis ini, bagaimana pencegahannya, dan kalau sudah terjadi bagaimana menanggulanginya, kita akan bahas tuntas dalam channel kita ini, Rantiang Ame Goat Farm. Miasis ini adalah investasi larva lalat yang memasuki jaringan hidup pada bagian-bagian tubuh hewan ternak berdarah panas, termasuk juga manusia kawan-kawan. Larva lalat ini memakan semua jaringan-jaringan tubuh tersebut, membuat luka semakin besar, semakin robek, semakin bengkak, dan pada kasus tertentu bisa menyebabkan kerusakan permanen atau putusnya jaringan tubuh yang terkena miasis ini kawan-kawan. Kejadian miasis ini dimulai dari adanya seekor lalat betina yang menghinggapi bagian-bagian tubuh ternak yang mengalami trauma perlukaan atau bagian-bagian tubuh ternak yang lembab dan menimbulkan bau yang menyengat, sehingga membuat lalat ini tertarik untuk datang menghinggapi bagian tersebut dan bertelur di bagian perlukaan tersebut kawan-kawan. Nah pertanyaannya, apakah seluruh lalat menyebabkan miasis ini? Kita tahu di luaran sana sangat banyak sekali lalat yang menyebabkan belatungan. Nah kawan-kawan harus pahami ini dulu. Belatung ini adalah telur lalat yang baru menetas. Dan apakah semua belatung itu bisa menyebabkan miasis atau infiltrasi dia ke jaringan tubuh hewan ternak? Tentu jawabannya tidak kawan-kawan. Nah, hanya lalat tertentu yang bisa menyebabkan kejadian penyakit ini kawan-kawan. Nah, lalat apa itu? Miasis ini disebabkan oleh infiltrasi belatung lalat Chrysomia sp. Nah, lalat ini berwarna hijau terang, hijau metalik, atau hijau kebiruan, yang mana kepalanya berwarna lebih gelap dan matanya berwarna merah. Nah, itu lalatnya. Kalau dianalogikan, kalau disimpulkan, lalat ini adalah lalat hijau ya kawan-kawan. Adanya perlukaan yang terjadi pada bagian-bagian tubuh hewan ternak kita yang tidak ditangani dengan serius atau dibersihkan dengan segera, tentunya akan menyebabkan bau yang menyengat, yang berbau busuk. Nah inilah yang menyebabkan Chrysomia ini tertarik untuk datang menghinggapi bagian luka tersebut dan menitipkan telurnya di sana kawan-kawan. Satu ekor lalat Chrysomia dewasa mampu bertelur sampai 250 butir kawan-kawan. Perkembangan selanjutnya adalah telur ini akan menetas dalam waktu 12 sampai 17 jam saja kawan-kawan. Larva lalat ini akan berkembang dalam 3 step. 3 periode kawan-kawan. Pertama larva golongan 1, kemudian larva 2, kemudian larva 3.
Dan waktu yang diperlukan hanya 7 hari saja, kawan-kawan. Sangat cepat sekali. Dalam 7 hari itu, larva lalat ini sudah menjatuhkan diri ke tanah, kemudian membentuk kepompong dan siap-siap menjadi imago atau lalat dewasa. Larva ini akan segera masuk lagi ke dalam organ atau jaringan tubuh dan memakan jaringan-jaringan tubuh yang mengalami perlukaan tadi. Larva ini memakan, mengorek, dan menggali lebih dalam terowongan-terowongan dan menyebabkan luka ini semakin merobek, luka ini semakin parah, kawan-kawan. Itulah kegiatan yang dilakukan oleh belatung-belatung ini. Nah, pada 12 jam berikutnya, ini larva lalat ini sudah beralih menjadi larva pada tingkat kedua. Nah, serangan yang dilakukan pada larva tingkat kedua ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih ganas dibandingkan dengan larva tingkat pertama tadi, kawan-kawan. Nah, dia akan selalu menggerogoti semua jaringan itu, memakan semua jaringan itu, sehingga menyebabkan luka ini semakin parah, dan semakin melebar. Dan bahkan pada kejadian yang berlarut, dapat menyebabkan putusnya bagian-bagian tubuh yang dihinggapi oleh belatung ini, kawan-kawan. Sangat mengerikan sekali. Misalnya di teracak kaki, terjadi trauma, perlukaan di situ, kemudian masuk lalat, meninggalkan telurnya di situ, dan bisa jadi nanti kaki ini akan menjadi putus karena semuanya sudah dimakan oleh larva lalat tersebut. Kejadian meiosis ini kerap terjadi di daerah-daerah tropis seperti negara kita, kawan-kawan. Karena lalat ini ya perkembangannya cepat di daerah-daerah tropis. Lantas bagaimana kita mencegah kejadian meiosis ini? Makanya setiap ada perlukaan pada hewan ternak kita, cepat bersihkan dan jangan tinggalkan sisa-sisa kotoran, sisa-sisa bau, sisa-sisa darah di bagian tubuh hewan ternak kita. Kita harus segera membersihkannya dan mengobati. Salah satunya adalah dengan memberikan obat luka pada luka tersebut, sehingga menyebabkan luka tersebut cepat mengalami kesembuhan. Gejala klinis yang terjadi pada hewan ternak yang terkena belatungan ini adalah biasanya hewan terlihat begitu gelisah. Hewan selalu tertuju atau menggigit atau menjilat yang terkena belatungan tadi, kawan-kawan. Dan terlihat begitu gelisah, sering menghentak-hentakkan kakinya ke tanah, ke bawah. Karena si lalat tersebut selalu menggerogoti bagian organ tersebut. Dan bayangkan, kawan-kawan, bagaimana rasanya kalau seandainya luka yang kita alami kemudian digerogoti oleh lalat yang bergentayangan di tubuh kita. Sampai pada tahap berikutnya adalah luka tadi tidak berasa sakit lagi karena sudah begitu parahnya jaringan yang terkoyak. Jadi bagaimana kita mengobati penyakit ini kalau sudah kejadian seperti itu? Ikuti kami terus dalam channel ini, Rantian Amegor Farm. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah tentunya dengan melihat atau mendeteksi kejadian meiosis pada hewan ternak kita, kawan-kawan. Hewan ternak gelisah menjilat-jilat bagian permukaan atau bagian tubuh yang luka tersebut. Perhatiannya hanya tertuju pada bagian itu dan ternak mengalami depresi, kurang nafsu makan, dan tentunya juga produksi menjadi menurun, kawan-kawan. Dan yang paling spesifik adalah adanya bau busuk yang menyengat. Apabila kita lihat pada perlukaan ini sudah ada belatung-belatung di sana. Nah, itulah ciri spesifik meiosis ini, kawan-kawan. Peralatan yang kita pergunakan untuk mengobati penyakit ini adalah pinset, sprayer, dan spet suntik. Kemudian kapas dan perban. Sedangkan obat-obatan yang kita pergunakan adalah minyak tanah, kamper, kemudian desinfektan, kemudian juga obat luka, antiseptik. Kemudian kita juga menggunakan obat lalat tabur dan salep antibiotik, kawan-kawan. Luka meiosis ini kita terlebih dahulu tentunya kita semprot dulu dengan minyak tanah yang sudah dicampur dengan kamper. Kamper kita haluskan dulu, kemudian kita gabungkan ke dalam minyak tanah, masuk ke dalam botol spray, dan itu kita semprotkan ke dalam luka tersebut. Jadi tujuannya adalah membuat belatung ini tidak nyaman dalam kondisinya dan
bergerak keluar, dan itu akan memudahkan kita untuk mengambil dan mengeluarkan belatung ini satu persatu. Nah, sebelum kita mengeluarkan belatung tersebut, tentunya seluruh yang diindikasi mengalami measis itu harus dibersihkan, kelilingnya harus dibersihkan, bulu-bulu yang kotor juga harus dibersihkan di situ dulu supaya kita lebih gampang untuk mengobatinya. Nah, setelah dibersihkan, barulah belatung-belatung ini dicabut satu persatu dan dikeluarkan semuanya belatung ini, kawan-kawan. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam organ tersebut. Jika ada tertinggal, maka takutnya belatung ini akan terus bekerja, menggerogoti. Akibatnya luka ini tidak menjadi kering, kawan-kawan. Setelah semua belatung itu keluar, nah kita lakukan pengobatan dengan mengirigasi semua luka tersebut dengan cairan desinfektan. Berikutnya, luka ini kita usahakan kering ya, kawan-kawan. Kita lap dulu dengan tisu atau kapas supaya luka ini kering dan permukaan luka ini kering. Kemudian kita olesi dengan salep antibiotik. Ya sesering mungkin lah, minimal ya 2 kali sehari, pagi sore, pagi sore. Dan untuk mengusir lalat kita menggunakan serbuk lalat. Serbuk lalat ya bisa dibeli di poultry shop terdekat ya. Demikian juga dengan salep antibiotik. Salep antibiotik ini juga berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka, kawan-kawan. Nah, setelah hal tersebut kita lakukan semuanya beres, dan di sekitarnya boleh kita lakukan pengobatan dengan penyemprotan memakai Gusanek, kawan-kawan. Kegiatan ini kita lakukan berulang-ulang, kontrol lagi, obati lagi, kontrol lagi, obati lagi, sampai perlukaan itu kering dan sembuh, dan lalat tidak datang lagi. Nah, begitu ya kawan-kawan, untuk pengobatan dari kejadian measis ini ya kawan-kawan. Dan jangan takut, penyakit ini bisa disembuhkan. Dan selalu waspada dan tingkatkan kebersihan baik itu kandang dan hewan ternak kita. Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah cukup jelas dengan konten kali ini? Saya harap konten ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jika seandainya ada yang kurang jelas dalam konten ini atau ada yang akan memberikan masukan, saran, silahkan komen di bawah ya kawan-kawan. Dan jika seandainya kawan-kawan mendapatkan manfaat dari konten ini, silahkan sukai dan bagikan video kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung channel Rantiang Ame God Faminis, sehingga kita selalu bersemangat untuk membuat konten-konten yang sekiranya nanti insya Allah bermanfaat bagi kita semua ya. Sekian dulu dari saya, Febrion Triintano, dalam channel ini Rantiang Ame God Fam. Jayalah peternak kambing Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.